Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feriana Anggraini, NIM 193250059 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi Universitas Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Saya di sini bersama rekan saya Vidya untuk mempresentasikan dan sekaligus tanya jawab dari sebuah materi Blue Ocean Strategi dan Sistem Evaluasi dan Pengendalian Strategi Perusahaan untuk penilaian ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi Kelompok EA dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Mabrur Taufik SAG SE MM. Materi pertama yang saya akan sampaikan adalah materi tentang Blue Ocean Strategi. Apa itu Blue Ocean Strategi? Blue Ocean Strategi adalah istilah yang digunakan oleh ilmu manajemen strategi yang merujuk dengan cara unik perusahaan untuk menciptakan pasar baru kepada konsumen yang belum terpikirkan oleh para pesaing lainnya. Hal ini dilakukan dengan menciptakan dan menjangkau demand baru yang belum terpikirkan para pesaing lainnya. Selanjutnya adalah langkah dari penyusunan Blue Ocean Strategi. Yang pertama adalah meningkatkan atau raise. Langkah pertama ini adalah dengan mengembangkan atau meningkatkan produk. Dalam hal ini, yang harus dikembangkan antara lain yaitu label harga, kualitas, pelayanan, dan lini produk tersebut. Tingkatkan juga semua fitur pada produk yang memberikan suatu manfaat kepada konsumen. Dengan demikian, produk dalam perusahaan akan menjadi berbeda dari produk yang lainnya atau produk yang sejenisnya. Yang kedua adalah reduce atau mengurangi. Meninjau apa saja unsur atau fitur produk yang kurang memiliki nilai manfaat tetapi tetap dibutuhkan. Pada unsur ini yang kurang memiliki nilai tersebut, perusahaan dapat merubah konsepnya atau melakukan penurunan standar produk tersebut. Penurunan tersebut dapat menghemat biaya produksi dan tetap efisien bagi perusahaan. Yang ketiga adalah eliminate atau eliminasi. Terdapat beberapa faktor yang kurang bermanfaat dari produk yang diluncurkan bagi masyarakat. Perusahaan bisa langsung menghilangkan atau menyingkirkan produk dengan unsur yang tidak mengandung nilai guna bagi masyarakat. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa berfokus kepada suatu produk yang memiliki keunggulan atau nilai guna dengan unsur dan fitur di dalamnya. Selanjutnya adalah yang keempat adalah menciptakan. Maksud dari menciptakan dalam Blue Ocean Strategi adalah menemukan sesuatu yang baru dan belum pernah dilakukan sebelumnya dalam industri perusahaan tersebut. Tindakan terobosan seperti itu dapat membuat konsumen merasa senang dan terpikat oleh produk perusahaan tersebut. Dikarenakan secara manusiawi naluri seseorang akan tertarik kepada hal-hal baru dan berbeda dari yang sudah ada. Selanjutnya adalah prinsip dari formasi strategi Blue Ocean. Yang pertama adalah merubah batas market atau menciptakan market baru atau space baru untuk memudahkan pencarian. Yang kedua adalah fokus kepada big picture atau planning perusahaan. Yang ketiga adalah menjangkau di luar market demand yang ada atau secara mudah dipahami adalah
mengembangkan. Yang terakhir adalah strategi sequence yang benar atau pembentukan dari business model. Nah, sekarang apa sih yang pengen kamu tahu tentang Blue Ocean Strategy? Ada kelebihan apa yang didapat perusahaan dalam menerapkan Blue Ocean Strategy? Oke, kelebihan dari perusahaan yang menerapkan Blue Ocean Strategy adalah pertama, mampu meningkatkan kualitas produksi perusahaan. Yang kedua adalah ketika menerapkan harga jual tidak terpengaruh oleh kompetitor atau pesaing lainnya. Yang ketiga adalah perusahaan akan tetap stabil karena kompetitor tidak mampu menyaingi bisnis perusahaan tersebut. Yang terakhir adalah target konsumen lebih baru dan lebih luas. Itu, gimana jawabannya? Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya tentang Blue Ocean Strategy? Ada Kak, aku mau nanya, ada nggak sih perusahaan yang menerapkan Blue Ocean Strategy? Ada perusahaan ada yang menerapkan Blue Ocean Strategy. Perusahaan apa tuh yang menerapkannya? Untuk saat ini perusahaan yang menerapkannya adalah perusahaan dari Uber. Uber adalah gagasan dari Ocean Blue Strategy dan telah secara dramatis mengubah gambaran industri transportasi dengan menghilangkan gangguan pemesanan taksi, penolakan layanan, masalah argo dan hal lain yang tidak diinginkan. Layanan ini juga berbagi tumpangan yang memungkinkan pelanggan memesan tumpangan mereka dengan kemudahan akses melalui smartphone. Selanjutnya adalah materi tentang sistem evaluasi dan pengendalian strategi perusahaan. Sebelum penjelasan lebih lanjut, kita harus tahu apa pengertian dari evaluasi itu sendiri. Evaluasi strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manajer sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik. Evaluasi strategi berarti usaha untuk memperoleh informasi yang saat ini terjadi. Semua strategi dapat dimodifikasi di masa depan karena faktor-faktor eksternal dan internal dapat berubah sewaktu-waktu. Aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah meninjau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi dasar strategi yang sekarang. Yang kedua adalah mengukur prestasi. Yang ketiga adalah mengambil tindakan korektif aktivitas perumusan strategi dan implementasi dan evaluasi di 3 tingkat hierarki dalam organisasi yang besar: korporasi, divisi, atau unit bisnis strategi dan fungsional. Yang tadi adalah aktivitas yang mendasar untuk mengevaluasi sebuah strategi. Selanjutnya ada level dari strategi itu sendiri. Level yang pertama adalah strategi korporasi yang menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan, menganalisis sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa. Level yang kedua adalah strategi bisnis atau strategi bersaing. Biasanya, strategi ini dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industri khusus atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Level ketiga adalah strategi fungsional, menekankan terutama pada pemaksimalan sumber daya produktivitas dalam batasan perusahaan dan strategi bisnis yang berada di sekitar mereka.
Departemen fungsional mengembangkan strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna memperbaiki kinerja mereka. Nah, selanjutnya adalah sifat dari evaluasi strategi itu sendiri. Evaluasi strategi meliputi 3 aktivitas dasar. Antara lain yaitu memeriksa dasar strategi perusahaan, membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil yang aktual, dan mengambil tindakan koreksi untuk memastikan kinerja sejalan dengan rencana. Umpan balik yang memadai dan tepat waktu adalah dasar dari bagian pentingnya evaluasi strategi yang efektif. Evaluasi strategi sama pentingnya dengan informasi yang mendasari operasinya. Tekanan yang terlalu kuat dan manajer puncak bisa menyebabkan manajer lebih mudah memanipulasi informasi, terutama yang berupa angka untuk memuaskan manajemen puncak. Nah, sekarang ada nggak yang kamu pengen tanya tentang sistem evaluasi dan pengendalian strategi perusahaan? Ada Kak, jadi aku mau nanya, bagaimana proses kerja evaluasi strateginya? Oke, proses kerja evaluasi strategi. Evaluasi strategi dibutuhkan oleh semua tipe dan ukuran organisasi. Evaluasi strategi harus mampu mempertanyakan ekspektasi dan asumsi yang dibuat oleh manajemen, karena dikhawatirkan akan memicu timbulnya penilaian terhadap tujuan dan nilai dan dapat merangsang kreativitas dalam mengembangkan alternatif. Ada pertanyaan lain? Kriteria evaluasi strategi itu apa aja ya? Oke. Dari kriteria evaluasi itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama dari kualitas manajemen, kinerja keuangan, dan wawasan internasional. Nah, untuk kualitas manajemen yang harus dievaluasi adalah tingkat dari inovasi suatu produk. Yang kedua, kualitas dari produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, penggunaan aset perusahaan. Dan untuk kinerja keuangan yang harus dievaluasi adalah nilai investasi jangka panjangnya. Dan untuk wawasan internasionalnya yang harus dievaluasi adalah tanggung jawab terhadap sosial dan manajemen masyarakatnya bagaimana. Lalu yang kedua kemudian kemampuan untuk mengembangkan orang yang berbakat yang bekerja di perusahaan tersebut. Dari situ sudah jelas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sekian penjelasan presentasi sekaligus tanya jawab dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan wabil khusus untuk Vidya, terima kasih atas waktunya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.